Pada tanggal 26 Juni 2021 yang lalu, publik dikejutkan dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menganulir vonis mati atas 6 orang warga Sukabumi yang terbukti terlibat dalam penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 402 kg. Peredaran narkoba itu berhasil diungkap Satgas Merah Putih Polri pada 3 Juni 2020 yang lalu. Keenam terpidana penyelundup narkoba ini merupakan bagian dari 13 terpidana yang sebelumnya mendapat vonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi pada 6 April 2021. Upaya hukum banding yang diajukan 6 terpidana mati ini berhasil meringankan hukuman bagi para terdakwa dari sebelumnya vonis mati menjadi hukuman penjara antara 15 dan 18 tahun penjara. Sementara itu, pada saat hampir bersamaan, Pengadilan Tinggi Banten juga menganulir vonis mati bagi 2 orang bandar narkoba, Basir Ahmed bin Muhammad Umar asal Pakistan dan Adel bin Said Yaslam Awad asal Yaman menjadi 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Kedua WNA tersebut telah terbukti menyelundupkan sabu seberat 821 kg melalui perairan Tanjung Lesung, Banten. Aksi jaringan pengedar narkoba internasional ini berhasil diungkap Satgas Merah Putih Polri pada 28 Mei 2020 yang lalu. Fakta Reviewan kali ini akan membahas mengenai pengungkapan kasus peredaran 402 kg sabu yang berhasil diungkap oleh Satgasus Merah Putih sekitar Mei 2020, di mana para terdakwa awalnya sudah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Cibadak, namun kemudian dianulir melalui putusan Pengadilan Tinggi Bandung, di mana mereka kemudian hanya mendapatkan hukuman 18 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, pemirsa. Dermaga ini menjadi pintu masuk dari sabu sebesar 402 kg tersebut yang akan disebarkan kemudian melalui Sukabumi, Jawa Barat, di mana sabu tersebut masuk melalui jalur perairan, dibawa dengan menggunakan kapal-kapal besar, dipindahkan menuju kapal-kapal kecil dengan menggunakan perahu-perahu nelayan dan melibatkan nelayan-nelayan lokal. Setidaknya kemudian ada 6 terdakwa, 3 orang diantaranya menjadi ABK kapal, dan nelayan-nelayan tersebut konon informasinya mendapatkan upah 5 juta rupiah setiap orangnya. Ya, setelah ini pemirsa kami akan menuju ke perumahan Villa Taman Anggrek di Sukaraja, Sukabumi yang kemudian menjadi tempat transit ataupun juga penyimpanan dari sabu 402 kg tersebut. Lagi nih dikunci di sini nih. Ini kamar kuncinya. Kalau gitu, kuncinya di atas dapur. Dua.
sekitar 400 kilo kurang lebih. Ya, ini betul. Ya, benar kan? Ya kan? Jadi kamu masukkan ini kapan? Masukkan ke sini, ke rumah ini. Kapan? Ah? Tanggal 29 Mei. Kamu masukkan ke sini sama siapa? Sendiri. Kamu masukkan semua di sini sama Tata kan? Ya benar ya. Oke ya. Menuju ke rumah yang kemudian menjadi tempat penyimpanan dari barang bukti sabu sebesar 402 kg yang pada saat itu kemudian berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, dan informasinya sudah disimpan di lokasi ini di perumahan Villa Taman Anggrek yang ada di daerah Sukaraja, Sukabumi. Kita akan coba untuk melihat lokasi dari penyimpanan sabu tersebut. Yang mana sih rumahnya Bang Gigi? Rumahnya yang mana? Yang kemarin dipakai dulu. Paling kita ke sana aja, Bang. Paling ujungnya mana? Yang kanan. Oh, yang ada lagi jemur karpet itu ya? Ini apa namanya perumahannya? Villa Taman Anggrek, Bang. Ya, pemirsa, inilah rumah yang kemudian menjadi lokasi gudang penyimpanan dari barang bukti sabu seberat 402 kg. Lokasinya ini ada di perumahan Villa Taman Anggrek. Ini tertulis alamatnya di Blok D7 nomor 12 Villa Taman Anggrek, Sukaraja, Sukabumi. Jadi pada saat itu kepolisian ini kemudian menemukan lokasi ini yang menjadi tempat lokasi gudang penyimpanan sabu seberat 402 kg. Pada saat hari penggerebekan tersebut, polisi mencoba untuk masuk melalui pintu ini di rumah Blok D7 nomor 12. Kita bisa lihat pintu ini ada 2 lapis, pemirsa. Dan pada saat penggerebekan dilakukan, kunci pintu ini dalam keadaan terkunci, tidak bisa dibuka, yang membuat polisi kemudian harus membuka paksa pintu utama dari rumah ini. Polisi masuk melalui pintu ini yang sudah dibuka secara paksa. Kemudian polisi menyusuri setiap ruangan yang ada di dalam rumah ini, coba untuk dimasuki oleh pihak kepolisian. Namun ada satu ruangan yang pada saat itu pintunya dalam kondisi tertutup, terkunci. Dan kemudian polisi juga kembali untuk mencoba membuka paksa ruangan tersebut, ruangan dari pintu yang tertutup dan terkunci tersebut. Dan kalau kami coba gambarkan, lihat dari konstruksi rumah ini kemudian, pemirsa, kami menduga kemungkinan lokasi dari penyimpanan barang bukti sabu seberat 402 kg itu berada di lokasi di ruangan ini, pemirsa. Ini merupakan ruangan yang pada saat penggerebekan dilakukan, polisi mencoba masuk ke ruangan ini, dan benar saja di ruangan ini ditemukan 402 kg barang bukti sabu yang pada saat itu coba untuk diedarkan dan sudah dalam kondisi dikemas dalam bentuk bola salju, ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu.
Pemirsa, kita akan coba tanya mengenai kemudian bagaimana aktivitas sebenarnya terjadi di rumah D712 itu ke salah satu warga yang ada juga di komplek perumahan Villa Taman Anggrek ini. Assalamualaikum Bapak. Ya Pak, dengan Pak siapa Pak? Saya Rifki. Pak Rifki. Iya, betul. Pak RW. RW di sini. RW berapa Pak? RW 25. RW 2. Pak, kita boleh ngobrol sebentar ya Pak Rifki? Iya ya. RW 25 di perumahan Villa Taman Anggrek ya Pak Rifki? Betul. Pak Rifki, kita pengen tahu sebenarnya aktivitas di rumah D712. Sebenarnya kan Pak Rifki mungkin juga tahu ini kemarin menjadi lokasi penggerebekan kepolisian karena ada kasus sabu. Aktivitas sih sebenarnya tuh yang tidak ada masalah gitu, maksudnya tidak Karena sesuai prosedur. tidak curiga gitu ya. Terus dia mau izin mau bawa barang, udah silahkan gitu kan. Terus kita persilahkan. Hari pertama dia bawa barang, hari kedua dia bawa barang. Barang-barangnya nih apa Pak? Kayak semacam sama aja kayak kasur. Oh, kayak orang pindahan rumah. Ya pindahan rumah kayak gitu. ya. Gitu. Oke. Kayak gitu. Pak, kita bisa sambil lihat lokasinya ya Pak Rifki ya? Ke rumah situ ya Pak ya, supaya kita juga punya gambaran. Jadi pada saat itu ada hanya seorang ibu yang datang bermaksud untuk mengontrak gitu ya Pak Rifki ya. Betul. Pak Rifki, kita bisa coba deket lihat lagi ya Pak ya di sini. Pak Rifki, tapi pada saat kemudian pindah ke lokasi ini Pak, ada ngelihat keanehan nggak sih Pak, kejanggalan dari aktivitas ibu pada saat itu yang kalau waktu itu bermaksud sih kontrak? tidak ada ya, tidak ada keahlian sama sekali. Selajimnya seperti orang yang kontrak biasa gitu kan. Dan yang kaget ya itu pas hari yang ketiga waktu itu ada dari Mabes itu kan. Pak, waktu itu kan tadi Pak RW juga bilang ada memindahkan box-box gitu. Cukup besar nggak sih Pak box-box yang dipindahkan? Ya, Ukurannya kalau bisa Pak RW gambarkan seperti apa? ada yang saya lihat box-boxnya itu waktu itu ada ukuran box yang besar sih, layak box ya, box yang besar gitu. Box kardus gitu Pak atau Bukan gimana? box ini, box plastik. Oh, box plastik. Kayak Oke. gitu. Seperti Ada itu. berapa banyak Pak? Waduh, saya kurang tahu waktu Tapi itu. besar-besar ukurannya? Waktu itu yang saya lihat tuh cuman satu aja gitu, nggak lihat banyak gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, pada saat aktivitas pemindahan barang-barang ini Pak, mereka melakukan aktivitasnya sepanjang hari atau hanya siang atau sore atau malam saja? Sesekali aja sih, sesekali aja bawa barang itu yang saya lihat itu ya dari pertama itu ya rentan waktunya kadang di pagi, kadang siang, nah terus ada tes malam juga. Gitu. Nah Pak RW tadi juga kan di hari ketiga ternyata kepolisian datang setelah Ba'da Maghrib itu ya Pak. Gimana Pak pada saat itu kondisi yang bisa digambarkan Pak RW? Kondisinya waktu itu kebetulan saya datang ke sini ini sudah terbuka gitu ya, sudah banyak orang gitu dari pihak polisi gitu kan. Cuman saya suruh melihat gitu kan bahwa ini ada barang bukti yang itu waktu itu dibilang langsung sabu gitu kan. Sampai juga kaget, tidak tahu soalnya berbentuk bola-bola gitu. Bentuknya bola-bola. Seperti itu. Banyak Pak? Lumayan banyak satu kamar. Di kamar itu penuh di lantai itu. Cuma di kamar mana Pak RW? Kamar tahu? sini, kamar yang sini. Kamar yang belakang Ya, itu belakang, Pak ya? yang belakang, itu. betul. Kita bisa lihat nggak Pak pada saat itu nyimpennya di mana Pak RW? Kalau ini kan ini Mbak ya. Kalau ini kan ruang tamu ya. Ini ruang tamu. Ini paling sini nih. Ini yang ditutup korden pada saat itu Pak RW? Ini juga sama ditutup. Oh, ini juga ditutup Ini korden. ruangan ini bisa. Oke, bener ruangan ini ya Pak, Betul. yang buat menyimpan sabu itu bentuknya bola-bola gitu ya, Pak RW? bola, betul. Dan banyak. Betul. Dan Pak RW pada saat itu menyaksikan juga? Menyaksikan, saya lihat. Oke, dan ada penghuninya Pak pada saat itu? Nggak ada. Nah, waktu itu saya tidak lihat penghuni. Oh, yang pada saat, oke kita bisa debat lagi. Yang pada saat Pak RW lihat untuk mengurus kontrak, pada saat polisi datang itu tidak ada? Tidak. Pak? Tidak lihat Mhm. orang-orangnya itu. Mengenai penanganan kasus ini, akhirnya para terdakwanya divonis mati sebelumnya di Pengadilan Negeri Cibadak, tahu Pak? Tahu. Oke. Nah, tapi ternyata putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini menganulir hukuman mereka dari Betul. vonis mati. Saya tahu Tahu juga. ya, Pak? Saya baca di waktu itu di media online. Ya, saya baca aja gitu. Gimana Pak tanggapannya? Ya gimana ya? Ya kaget juga gitu kan. Seperti itu kan ya kita kan tidak berwenang ya, kita tidak ada untuk hal sama gitu. Cuma sebatas hanya ya baca aja lah gitu. Kaget karena ada penurunan hukuman Karena ya Pak sebelumnya kan dapat hukuman vonis mati ya, Mhm. tapi ada penurunan kayak gitu. Tapi kan semua itu kan
yang hukum yang tahu gitu Oke, kan. Yang baik. Terima kasih Pak Rifki, Pak Ya, RW atas informasi sama-sama. dan penjelasannya. Tadi pemirsa informasi seputar aktivitas kemudian yang sempat terlihat oleh warga di Villa Taman Anggrek Sukaraja Sukabumi. Kita akan temukan fakta berikutnya.